peranmu sebagai orang kaya raya dalam qada. Nah, ketika kamu sudah terlahir dan rumah kamu sudah bagus, istri kamu cantik, mobilnya banyak, itulah namanya qadar. Paham nggak? Jadi qadar dan qada itu adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhri dari Desa Jambe. Buya, mohon dari mana? Desa Jambe. Jambe, Wong Ya. Jambe. Mohon penjelasan. Setiap peran yang dikasih Allah ke kita itu termasuk takdir apa nasib, Buya? Takdir atau nasib? Nasib. Iya. Setiap peran yang dikasih Allah ke kita itu termasuk takdir atau nasib? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, terjadi satu kekacauan. Nasibun itu bahasa Arab. Nun, sod, ya, ba, nasibun. Ya kan? An-nasab wa idza faragta fansab. Nasab itu bekerja keras. Ya. Safir tajda'i wadan aman tufariquhu fansab fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Nasab itu nasibun itu orang yang banyak bekerja keras. Ketika masuk di Indonesia lalu diartikan sebagai suatu keberuntungan hidup. Ya kan begitu. Yang jadi persoalan ini aja deh, qada dan qadar. Qada itu rencana, sinopsisnya, ya kan gitu. Nah, qadar itu pada saat dimainkannya. Nun, ketika nasibmu, nasib ya, sudah ditentukan jadi orang kaya raya. Programnya ini beda antara repelita dengan pelita. Repel itu rencana pembangunan 5 tahun. Ketika sudah menjadi pelaksanaan namanya pelita. Pembangunan 5 tahun. Zaman Pak Harto gitu. Ya, ada repelita, ada pelita. Jadi sehingga mohon maaf, repelita itu ibaratnya kodoknya, pelita itu adalah kodarnya. Peranmu sebagai orang kaya raya dalam kodok. Nah, ketika kamu sudah terlahir dan rumah kamu sudah bagus, istri kamu cantik, mobilnya banyak, itulah namanya kodar. Paham nggak? Jadi qadar dan qada itu adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Tetapi ahli sunnah wal jamaah itu membuat rumusan baru yang membuat kita jadi bingung. Saya ahli sunnah nih, gelembusung. Iya. Karena mengotak-atik qada menjadi dua, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Jadi ada rencana permanen, ada rencana semi permanen. Saya jadi bingung ini. Kalau yang permanen itu tidak bisa diotak-atik dalam kondisi apapun. Tapi qada yang semi permanen masih ada bargaining. Ada tawar menawar, melihat perkembangan lebih lanjut. Umpamanya lahir mati, ya kan, itu qada yang permanen. Tapi rezeki itu masih dalam proses bargaining, namanya qada ghairu mubram.
Kalau kamunya rajin bisa jadi kaya, kamunya males ya jadi melarat kan gitu. Ini teori terserah, teori Ahlussunnah wal Jamaah kelompok Al-Asy'ariyah. Boleh kita bicara lebih mendalam lagi ya. Ini pertempuran pemikiran yang terjadi dalam menyusun konsep-konsep teologi zaman dulu itu bagaimanapun dipengaruhi dengan perebutan kekuasaan, dengan politik. Kasusnya adalah ketika terjadi kelaparan, rakyat banyak yang sengsara tidak makan. Ini siapa yang dipersalahkan? Apa raja tidak bisa mengurus atau memang ini takdir Tuhan? Di situ persoalan. Kalau kelompok oposisi, kelompok rasional, yang disalahkan raja karena salah urus, karena rajanya berfoya-foya. Tapi kalau yang pro, sang raja akan mengatakan ini ketentuan Tuhan. Sehingga raja tidak boleh disalahkan, yang disalahkan Tuhan. Ini kan perebutan kekuasaan kan gitu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini mungkin ya, punten ya, mungkin saya tidak memutuskan, jangan salah paham. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang kelompok yang status quo, yang pro status quo, artinya tidak mau menjadi pendukung mutlak yang salah benar harus ikut, takut dosa. Menjadi oposisi juga tidak mau, takut digebugin. Maka dia sikapnya yaitu menjadi ambil jalan tengah. Caranya membelah qadha menjadi dua, ada qadha mubram, ada qadha ghairu mubram. Oke. Lah ya, assalamualaikum.